Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi dan saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Saya lihat semuanya pada semangat-semangat, pada sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus belajar di rumah, karena kita memang hari ini belum bisa bertatap muka di sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya masih dalam kondisi semangat belajar di rumah. Anak-anak meneruskan tugas Pak yang kemarin atau minggu kemarin, kalian tentunya sudah melakukan wawancara atau bertanya kepada kakak perempuannya atau ibunya tentang head ya. Ini tugas tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki, walaupun head itu berhubungan dengan perempuan, tapi laki-laki juga harus tahu dan mengerti tentang head. Makanya tugas yang Pak berikan kemarin juga untuk laki-laki ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini spesial loh, saya pakai baju merah. Pakai baju merah. Kenapa pakai baju merah? Karena memang hari ini spesial kita akan membahas tentang darah, terutama darah head ya. Anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah bertanya kepada ibu atau kakaknya tentang head. Tentunya kalian sudah mulai mengerti ya, sudah tahu tentang head. Tapi coba kita akan bahas bersama pelajaran kita tentang head ya anak-anak. Head itu artinya apa? Kalian kemarin bertanya kepada ibu. Ya, head itu artinya mengalir ya. Head itu menurut bahasa artinya mengalir. Nah, sedangkan menurut istilah, head itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Jadi darah yang keluar dari rahim atau kemaluan wanita. Nah, berbicara tentang darah yang keluar dari kemaluan wanita ini tidak hanya haid anak-anak. Jadi selain haid itu ada darah yang keluar dari kemaluan wanita. Ada juga selain haid itu ada juga darah nifas ya, darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu wanita mengeluarkan darah yang namanya darah nifas. Kemudian ada juga darah istihadah. Nah, darah istihadah itu darah penyakit. Nah, nanti akan Pak jelaskan sambil jalan, sambil belajar tentang haid ya. Jadi sekali lagi, darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 3. Yang pertama adalah haid, yaitu darah yang keluar secara periodik atau secara rutin setiap bulannya ya, tanpa penyakit, dan memang itu adalah keluar rutin di kemaluan wanita. Yang kedua adalah darah istihadah, yaitu darah penyakit. Kemudian yang ketiga adalah darah nifas, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Nah, sekalian kembali ke darah haid. Darah haid itu adalah mengalir ya. Haid tadi artinya mengalir ya, secara istilah yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita. Cukup begitu anak-anak. Kalian kemarin sudah bertanya tentang warna darah haid. Tentunya sudah tahu ya. Ya betul, jadi warna darah haid itu warnanya merah kehitaman. Nah, jadi merah tapi agak hitam. Nah, itu darah haid ya. Jadi supaya kamu bisa membedakan mana darah biasa dan mana darah haid. Jadi bedanya kalau darah kita ya warnanya merah ini ya, merah. Tapi kalau haid itu merahnya agak kehitaman dan agak kental ya, merah kehitaman. Nah, anak-anak sekalian, haid itu waktu keluarnya paling sedikit 1 hari ya. Jadi kadang ada orang wanita haid itu hanya sehari saja, itu paling sedikit 1 hari, dan paling lama haid itu adalah 15 hari. Jadi wanita haid itu paling lama itu 15 hari. Nah Pak, bagaimana kalau saya ini keluar haidnya kok sampai hari ke-16 kok keluar darah? Nah,
Kalau setelah 15 hari kok masih keluar darah, nah itu namanya darah istihadoh. Ya, jadi hari ke-16, hari ke-17 kok masih keluar darah di kemaluan wanita, maka itu disebut darah istihadoh atau darah penyakit. Nah, darah penyakit biasanya keluar setelah hari ke-15, karena haid itu paling lama kan 15 hari. Kok hari ke-16 masih keluar darah, itu berarti bukan darah haid tapi darah istihadoh atau darah penyakit. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya wanita itu ya rata-rata haidnya itu biasanya 6 sampai 7 hari ya. Jadi paling sedikit keluarnya 1 hari, paling lama 15 hari, tapi biasanya wanita itu haidnya rata-rata itu artinya sering keluarnya itu 6 sampai 7 hari. Nah, masa haid ini akan berlangsung sampai wanita mengalami menopause. Menopause itu adalah kondisi wanita sudah tidak haid lagi, biasanya berusia sekitar 60 tahunan ya. Jadi biasanya kalau sudah tua itu ya, sudah usia 60 tahun ke atas, itu biasanya wanita mengalami menopause atau berhenti masa haidnya. Nah, anak-anak sekalian, ketika wanita mengalami haid itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haid. Yang pertama adalah sholat ya. Jadi kalau wanita haid tidak boleh sholat ya, tidak boleh sholat. Kemudian tidak boleh puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib bulan Ramadan. Kemudian tidak boleh melakukan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ya. Jadi kalau haid tidak boleh melakukan tawaf. Kemudian tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ya, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. La yamassuhu ilal mutahharun. Jadi menyentuh Al-Qur'an itu harus dalam kondisi suci ya anak-anak. Jadi haid itu karena kita mengalami haid jadi tidak suci, maka tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, apalagi membaca Al-Qur'an. Nah, jadi haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Kemudian larangan yang lainnya adalah wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid. Anak-anak sekalian, itu mungkin yang dapat Pak Ad sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa memperjelas hasil tanya jawab kalian dengan ibu atau kakak kalian minggu kemarin ya. Saya berharap kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, terutama anak-anak yang perempuan, karena kalian sudah menginjak usia 9 dan 10 tahun. Nah, ini mungkin biasanya awal haid itu di usia 9 atau 10 tahun. Mudah-mudahan ilmu ini bisa manfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan belajar tentang mimpi basah ya, untuk yang laki-laki, dan perempuan juga harus tahu ya. Maka kita akan bertemu lagi minggu depan membahas itu, dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.